itu sudah tidak ada seperti itu ya. Tetapi ini penting untuk tetap disampaikan atau diajarkan karena apa? Karena sediaan pil ternyata masih ada beberapa yang menggunakan bentuk ini, khususnya terkait dengan obat tradisional seperti itu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar pil galian singset ya, pernah dengar? Atau pil yang kaitannya dengan pelangsing seperti itu ya, pil-pil yang tradisional Chinese medicine seperti itu. Nah, sehingga ini tetap perlu diajarkan. Siapa tahu misalkan teman-teman buka toko obat gitu ya, dan ada salah satu sediaannya itu adalah pil, sehingga perlu diketahui. Nah, pil ini adalah sediaan kecil ya, berbentuk bulat telur untuk pemakaian dalam, jadi artinya dia biasanya digunakan dengan cara diminum secara oral. Nah, kemudian berdasarkan beratnya dibagi menjadi ada 3, yaitu pil, yaitu dengan bobot 60 sampai 500 mg. Bobot idealnya adalah 100 sampai 150 mg dengan rata-rata 120 mg. Kemudian ada juga yang boli, yaitu lebih dari 300 mg. Dan juga ada yang bentuk granul kurang dari 65 mg seperti itu. Nah, keuntungan dari sediaan pil ini bisa menutupi rasa obat yang tidak enak. Itulah kenapa makanya rata-rata sediaan obat tradisional itu dibuat menjadi bentuk pil. Karena dengan dibulatkan seperti itu, maka sedikit banyak dia akan menutupi rasa karena ada tambahan bahan di dalam yang kita akan lihat. Kemudian relatif lebih stabil dibandingkan sediaan lain yang mudah bereaksi dengan udara dan cahaya, baik untuk obat yang dikehendaki memberikan aksi yang lambat dan mudah digunakan atau ditelan. Karena dia bentuknya kecil dan bulat ya, seperti itu. Kemudian kekurangannya, nah kurang cocok untuk obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat ya. Kemudian obat tertentu dalam larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Kemudian bahan aktif padatan ini voluminus dan bahan aktif cair ya. Jadi artinya untuk bahan aktif cair ini tidak bisa digunakan dalam bentuk sediaan pil ini ya. Nah, bahan aktif padatan yang voluminus ini artinya apa? Dia kesannya besar, tetapi ternyata ringan seperti itu ya. Nah, komponen pil itu ada bahan berkhasiat, tentunya bahan aktifnya, dan juga bahan tambahan yang bisa terdiri dari bahan pengisi. Nah, bahan pengisi inilah yang akan menutupi rasa sesungguhnya dari bahan aktif yang memiliki rasa tidak enak. Nah, tujuannya dari bahan pengisi itu memperbesar volume dari massa pil, sama seperti kalau teman-teman kemarin ingat untuk serbuk ya, di mana ada suatu bahan yang inert yang tidak memiliki khasiat itu ditambahkan untuk menambah massa daripada serbuk. Nah, ini juga sama bahan pengisi seperti itu ya, untuk memperbesar volume dari massa pil kalau seandainya zat aktifnya itu cukup kecil. Yang biasa digunakan adalah akar manis atau radix liquorizae dan juga bolus alba. Ada yang tahu radix liquorizae itu apa? Ya, akar manis yang ada di dalam obat batuk. Nah, kalau teman-teman minum obat batuk yang gagal, nah itu biasanya ada akar manisnya yang obat batuk kita itu. Nah, itulah akar manis ya. Nah, dipilih radix liquorizae sendiri terutama untuk bahan aktif yang sedikit tadi. Kemudian jika ada sucus liquorizae sebagai zat pengikat, sucus liquorizae ini bedanya dengan radix liquorizae. Kalau radix liquorizae ini adalah ekstraknya, sedangkan kalau sucus itu sudah berbentuk serbuk ya. Banyaknya dari radix liquorizae ini sekurang-kurangnya 2 kali daripada sucus. Nah, sedangkan kalau radix ini merupakan suatu zat pengisi yang baik sekali, menghasilkan massa pil yang kenyal dengan sejumlah zat pengikat yang tepat akan mudah hancur di lambung. Kemudian bahan pengikat yang biasa digunakan, jadi sama seperti kalau kita membuat suatu tablet ya. Waktu kemarin sudah saya jelaskan ya, ada bahan pengisi, ada bahan pengikat, ada bahan penghancur. Nah, di dalam pil itu pun juga ada bahan pengikat yang berfungsi untuk mengikatkan serbuk-serbuk yang menjadi komponen pil tadi. Nah, untuk memperbesar daya lekat, massa pil menjadi massa yang kompak. Contohnya adalah saya akan manis saja atau sucus liquorizae, kemudian gom akasia ataupun peragakan, di mana bahan-bahan ini memiliki sifat yang lengket. Kemudian umumnya sucus liquorizae ini yang digunakan adalah 2 gram untuk 60 pil. Nah, campuran dari radix liquorizae dan sucus liquorizae ini harus ditambahkan pembasah supaya dapat diperoleh massa yang homogen dan dapat dikepal, sama seperti kalau kita membuat suatu kue ya. Kemudian biasa dipakai aqua atau air ya, ataupun juga gliserol atau aqua glycerinata. Nah, kemudian untuk mencegah lengketnya massa pil pada alat pembuat pil pada waktu menggulung atau memotongnya, maka massa pil ini ditutupi dengan zat penabur, umumnya adalah lycopodium. Ya, lycopodium itu dulu itu cukup murah, tapi sekarang mahal ya, seperti itu. Jadi biasanya ditambahkan itu adalah berupa
amilum seperti itu ya, sebagai penggantinya. Nah, kemudian ada bahan pembasah tadi, jika tidak disebutkan lain adalah air, bisa juga digunakan gliserol, ya, sirup, madu, atau campuran bahan lain yang cocok. Kemudian ada bahan penabur ya untuk mengurangi gesekan sambil agar tidak lengket pada alat pembuatnya, ya biasanya lycopodium atau talc atau amilum tadi. Talc itu kalau ya tidak ya, itu bisa digunakan karena dia licin. Kemudian bahan penyalut untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak ya, contohnya misalkan untuk chloramphenicol ataupun strychnine, saya bilang chloramphenicol ini standar pahit daripada obat yang ada di farmasi ya, jadi lumayan kalau kalian minum chloramphenicol dalam bentuk pil seperti itu, tapi sekarang tentunya sudah tidak ada lagi, bahkan kalau teman-teman cari chloramphenicol bentuk tablet pun juga sudah tidak ada ya. Dan sekarang rata-rata memang chloramphenicol sudah tidak digunakan atau sudah mulai dikurangi penggunaannya. Dulu ini sering sebagai terapi pengobatan pertama untuk apa? Tipes. Ya, biasanya kalau tipes pasti akan dapat chloramphenicol. Tapi kalau sekarang yang diberikan adalah biasanya ciprofloxacin. Karena apa? Karena chloramphenicol ini dapat memicu sindrom, terutama pada anak-anak seperti itu ya. Jadi giginya itu akan kelabu seperti itu, dan juga tulang belakangnya pertumbuhannya akan terhambat. Nah, kemudian mencegah instabilitas, memperbaiki penampilan agar pil hancur di usus ya. Untuk yang entry-coated pills, contohnya biasa digunakan sebagai bahan penyalut ada argentum atau perak, kemudian balsam tolu, keratin, gelatin, gula atau bahan lain yang cocok yang dapat menutupi rasa begitu. Nah, kemudian pemilihan bahan tambahan ini dasar daripada teorinya ya. Ini teman-teman bisa lihat di sebenarnya untuk pil itu, teman-teman tahu buku IMO nggak, ilmu meracik obat? Ada yang punya? Nah, itu bisa baca di sana, tapi saya tidak terlalu menyarankan menggunakan buku IMO ya, karena itu sudah sangat old sekali seperti itu. Tapi kalau ibu melihat prinsip-prinsip daripada pembuatan sediaan farmasi secara tradisional ya atau dasar, itu bisa teman-teman lihat di sana ya. Jika memungkinkan, bahan obat ini atau bobot obat plus pengisi plus pengikat dalam tiap pil adalah 100 sampai 150 mg dan rata-rata adalah 120 mg menurut Netherlands Pharmacopoeia edisi 5 ya. Kemudian untuk pil dengan jumlah obat yang kecil digunakan akar manis. Nah, jika pengikat dipakai sari akar manis, banyaknya akar manis kurang-kurangnya 2 kali sari akar manis. Ini saya mohon maaf agak cepat ya, karena ini sebenarnya tidak banyak digunakan lagi, tapi cukup teman-teman ya. Kemudian untuk bahan oksidator dipakai bonus alba atau kaolin sebagai pengisi. Nah, untuk pil dengan jumlah yang kecil digunakan sari akar manis tadi sebagai pengikat sebanyak 2 gram untuk 60 pil. Kemudian bisa juga digunakan TGS ya untuk tambahan sebanyak 1 sampai 1,5 gram untuk 60 pil. Lalu bisa juga digunakan penggunaan campuran daripada sari akar manis tadi dan gula sama banyak. Contohnya untuk pil Kina coklat, nah yang masih ada itu untuk pil Kina ya, seperti itu. Tetapi walaupun sekarang sudah diganti oleh tablet Kina sebenarnya. Ya, kemudian penggunaan Adepslane dan Vaseline khusus untuk bahan-bahan oksidator, bahan obat yang satu sama lain, dan juga obat yang terurai oleh air. Nah, ini adalah alat pencetak pil ya. Jadi bahan-bahan nanti ditaruh di sini ya. Jadi diletakkan di sini, kemudian nanti akan letakkan ya pendorong di sini, sama seperti kalau kita mengulangi kue ya, tapi dengan alat yang roller gitu ya. Tapi kalau ini dia bentuknya seperti ini, dimana nanti ini akan didorong sehingga bahan itu akan masuk ke bagian ini dan akan membentuk bagian yang panjang-panjang ya. Nah, bisa diimajinasikan kan ya, setelah panjang-panjang itu nanti panjang-panjangnya apa itu, setelah bentuknya panjang-panjang, kemudian nanti akan dipotong seperti itu ya. Nah, setelah potong-potong kemudian akan dibulat-bulatkan seperti itu, karena pada saat dipotong kan tentunya bentuknya masih kubus ya seperti itu. Nah, itu nanti akan dibulatkan sampai menjadi suatu pil. Nah, alat membulatnya itu yang ini ya. Jadi ini bagian bawahnya itu bentuknya lingkaran seperti itu, sehingga bagian yang tadi bentuknya kubus tinggal ditindih pakai itu, kemudian dibulat-bulatkan, goyang-goyangkan ya. Nah, kemudian tahapan pembuatan pil. Pembuatan masa pil yang pertama, tentukan bobot bahan satu pilnya, kemudian tentukan macam dari dan jumlah bahan tambahan yang dibutuhkan, kemudian campur tadi bahan obat, pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur sesuai dengan aturan,
kemudian tambahkan bahan pembasah sedikit demi sedikit ke dalam campuran, dibilas kuat hingga terbentuk massa pil yang baik tadi dengan menggunakan alat pembentuk pilnya. Nah, kemudian pemotongan pil ini dari massa pil tadi dibentuk silinder yang sama panjang sesuai jumlah yang akan dibuat sebelumnya, ya, di mana pemotong ini diberikan penabur terlebih dahulu, ya. Penabur itu bisa talk ataupun ipopodium tadi, ya. Kemudian setelahnya, tadi kan bentuknya masih kotak, masih kubus, dilakukan pembulatan pil. Nah, potongan massa pil itu tidak ada alat pembulat pil yang sudah diberi bahan penabur, selanjutnya dibulatkan, kemudian masukkan pil ke dalam wadah, ya, lubang yang ada dan dihitung jumlahnya. Kemudian jika dibutuhkan bisa dilakukan penyalutan pil. Nah, penyalutan pil tadi bisa digunakan dengan bahan-bahan yang seperti bahan-bahan gula, ya, yang dapat menutupi rasa. Nah, untuk prinsip pembuatan berdasarkan macam bahan obat, pil yang mengandung obat berupa serbuk padat, maka zat berkhasiat yang mengandung oksidator digunakan adepsulanya atau vaselin sesuai dengan teorinya tadi sebagai bahan pengikat dan bolus alba 100 mg tiap pil sebagai pengisi. Kemudian penggunaan adeps atau vaselin adalah kira-kira 1/6 daripada berat zat padatnya. Nah, kemudian pil yang mengandung obat berupa ekstrak kental, kalau tadi adalah serbuk, kalau sekarang adalah ekstrak kental, maka teteskan spiritus dilutus terlebih dahulu atau cairan penyarinya sama seperti pembuatan prinsip pada serbuk, ya, kemarin kalau ada yang ekstrak ditambahkan cairan penyarinya terlebih dahulu, dicampur dengan liquirize radix. Apabila jumlahnya sedikit diperlukan sukus liquirize sebagai bahan tambahan zat pengikat, di mana zat pengikat yang digunakan biasa 1 gram untuk 30 pil. Kemudian apabila jumlah ekstrak kental itu besar, 1,5 gram lebih, kebutuhan sukus ini dapat dikurangi. Karena apa? Karena masanya sudah digantikan oleh si ekstrak kentalnya. Seperti itu. Nah, bahkan bisa saja tidak diperlukan sukus ini, tapi cukup dibuat dengan liquirize radixnya saja. Karena sukus liquirize ini lebih memiliki massa dibanding dengan liquirize radix. Kalau liquirize radix itu kan ekstraknya, sedangkan kalau sukus liquirize ini dalam bentuk serbuk. Nah, misalkan ini untuk obat untuk yang seperti apa? Yang ekstrak kental yaitu Valerine extractum atau Secalus puriti extractum spesum. Ya, kemudian berikutnya, pil yang mengandung senyawa yang sangat higroskopis. Nah, jika di dalam resep tertulis garamnya, maka yang diambil sebagai larutannya sebanding. Contohnya adalah solusio kali asetat, ya, di sini mengandung 33,3% kalium asetat. Jadi dihitung nanti sebagai larutan tersebut setelah ditimbang diuapkan sampai sisa airnya kira-kira tinggal kurang dari 1 gram untuk 30 pil. Jadi kita harus tahu ini kesetaraannya untuk solusio kali asetatnya berapa, kalsium bromida itu berapa, kalsium klorida berapa, dan periklorida itu berapa. Ya. Nah, kemudian pil-pil yang mengandung ekstrak kering. Di sini ada aloe vera, ya, untuk extractum aquosum sicum, rami, framule, extractum aquosum sicum, ya, dan seterusnya. Ini adalah untuk ekstrak-ekstrak yang mengandung ekstrak kering dapat dibuat pil cukup dengan liquirize radix tadi, dan zat pembasahnya adalah aqua glycerinata yang merupakan campuran dari air dan gliserol. Kemudian ada Cinconic extractum sicum dan seterusnya, ini juga bisa ditambahkan sukus liquirize sebagai zat pengikat untuk dapat dibuat massa pil. Lalu pil dengan ekstrak kering ini supaya dibuat keras, jangan lembek agar tidak berubah bentuk. Karena apa? Karena ekstrak kering ini dia memiliki daya ikat yang relatif lemah, ya, kecil seperti itu, sehingga perlu dikeraskan seperti itu agar dia tidak mudah hancur. Oke, ini contoh, ya, dari resep untuk pembuatan pil. Aminofilin 0,05 gram, kofein 0,05 gram, kemudian diminta misoflavir, datalis dosis numero 60, ya. Kemudian signanya 2 kali sehari 2 pil. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi katanya kan berat satu pil itu 120 mg gitu kan, ya. Nah, kemudian diminta berapa? 60. Maka 120 kali 60 total daripada pil yang akan kita buat adalah 7.200 mg. Lalu dari sini kita lihat aminofilin 0,05 gram berarti 50 mg kali sebanyak jumlahnya karena DTD yaitu 3.000 mg. Kofein ini juga sama yaitu 3.000 mg. Nah, berarti ada sisa bobot yang merupakan bahan tambahan gitu kan, ya. Nah, dari sini tertulis 7.200 dikurangi 6.000 sama dengan 1.200. Nah, zat tambahan ini karena jumlah obatnya sudah besar maka dipakai pulvis profilule, ya, yang mana perbandingannya itu adalah campuran dari radix dan sukus yang sama banyak seperti itu. Nah,
Sehingga kita hitung ya perbandingan untuk radix dan juga sukusnya, berarti sampai dengan total 1200 ini masing-masing adalah 600 mg. Nah, kemudian tinggal ditambah aquaglycerinata tadi sebagai pembentuk massa yang elastis, kemudian dibentuk pil sesuai dengan teorinya tadi. Gitu. Paham ya? Jadi ini cukup mudah, tinggal patokannya adalah berapa bobot pilnya yang harus dibuat per satu pilnya. Lalu kita ingat ini merupakan ekstrak atau bukan, serbuk atau bukan, ekstrak basah atau ekstrak kering dan seterusnya ya, karena untuk perbandingan daripada radix dan sukus yang digunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bapak tadi yang berat bobot satu pilnya itu yang nentukan itu soalnya atau emang standarnya emang 120? Standarnya menurut Netherlands Pharmacopoeia 5 tadi adalah yang sudah disebutkan 120 mg. Kalau kita berbicara mengenai pil, tapi tadi kan pil itu sebenarnya tiga jenis ya. Ada pil, ada bolus, ada granul gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Bolus boli ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, kenapa saya sampaikan tadi ya, karena pil ini masih cukup familiar ya di soal-soal OSCE. Ternyata saya nggak ngerti soal OSCE itu kan memang yang buat adalah